Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul He Never Died tahun 2015, dibintangi oleh seorang aktor bernama Henry Rollins. Beliau merupakan vokalis dari sebuah band bernama Black Flag. Kalau kalian penggemar musik punk rock tahun 80-an pasti tahulah. Dan karena 3 jam lagi saya ada pertemuan penting dengan Bapak Joe Biden, jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan... Kisah diawali dengan kemunculan begitu banyak suara dari peperangan, kuda, teriakan pasukan, bencana alam, dan segala sesuatu hal yang terjadi di muka bumi ini. Suara-suara tersebut berasal dari kepala seorang pria paruhbaya bernama Jack. Ini orangnya, beliau merupakan seorang manusia penyendiri yang tinggal di sebuah kontrakan yang dimiliki oleh seorang wanita tua, yang ketika Jack akan membayar uang sewa bulanannya, kita bisa melihat koper milik Jack yang berisi begitu banyak uang yang mungkin nominalnya lebih dari puluhan juta dolar, berikut dengan beberapa barang antik dan langka yang salah satunya adalah sebuah pistol jadul. Thank you. How are you doing today, Jack? Dan mari saya perkenalkan dengan seorang pemuda bernama Jeremy. Ini babangusnya, dia merupakan seorang oknum karyawan rumah sakit yang sering menjual sesuatu kepada Jack, entah obat, suntikan, atau jarum kecos, entahlah. Yang jelas sesuatu tersebut pastinya ilegal dan tidak diperbolehkan dijual secara bebas tanpa izin dari rumah sakit. Okay. My sister has this big orientation thing and Jack pun pulang ke rumah dan meletakkan barang tersebut di dalam kulkas, tepat di bagian paling bawah yang biasa untuk menyimpan sayuran seperti bonteng, terong, pecai, genot, kingres, kacang, dan lain-lain. Kemudian tiduran di atas ranjang untuk menenangkan pikirannya. Saat itulah muncul 2 orang asing yang bertanya tentang hubungannya dengan Jeremy, di mana Jack yang sedang tidak ingin diajak ngobrol pun langsung mengusir mereka berdua dari sana, sehingga salah satu pria yang tidak terima dicuekin pun sekonyong-konyong memukul Jack, tetapi Jack yang sama sekali tidak peduli pun mendorong keluar pria itu dan menutup pintu kamarnya dengan santai tanpa pembalasan sedikit pun. Okay. Dan tiba-tiba, kedua pria itu pun mendobrak paksa kamar Jack, mengacungkan sebilah belati yang langsung ditepis dengan sangat mudah, disusul dengan tinju yang mendarat di wajahnya serta satu tembakan yang membuat telapak tangan Jack terluka. Entah siapa mereka, tapi Jack yang merasa tidak punya urusan dan tidak peduli pun segera melumpuhkan kedua pria asing itu, kemudian melemparkan mereka berdua keluar dari kamarnya. Singkat cerita, malam pun poek. Seperti biasa Jack mendatangi kafe langganannya yang di situ ada seorang pelayan wanita bernama Kara. Kara ini bisa dibilang merupakan satu-satunya teman Jack atau orang yang mengenal Jack karena datang setiap malam ke kafe ini. Yang sebenarnya Kara tidak terlalu mengenal Jack dengan baik karena sikapnya yang cuek dan selalu menjadi pribadi yang penyendiri. Hot tea. Right. Okay. Tiba di kamar, Jack pun mendapat telepon dari sang mantan yang pernah punya hubungan kedekatan di masa lalu. Si mantan hanya ingin menyampaikan bahwa Jack ternyata memiliki seorang anak perempuan yang sebenarnya tadi siang sudah datang ke sini, tapi Jack kebetulan sedang berada di luar, sehingga si mantan yang merasa khawatir pun meminta tolong untuk mencari putrinya karena takut jika dia diculik atau abok bersama teman-teman berandalannya. Alright. Never call me again. Dengan informasi dari si mantan, Jack pun mendatangi sebuah bar tempat biasa putrinya nongkrong. Di situ si bartender memberikan sebuah alamat seorang pria yang kemungkinan besar putrinya sedang berada di sana saat ini. Dan mari saya perkenalkan dengan putri Jack yang tidak sengaja lahir. Dia bernama Andrea, seorang gadis baragajul yang hobinya minum alkohol. Bahkan saat ini dia rela melakukan hubungan suami istri dengan seorang pria berusia lebih tua darinya hanya untuk mendapatkan uang untuk membeli sebotol minuman beralkohol. Do you mind if I stay over? Jack pun mengajak Andrea ke kafe langganannya yang di situ karena cukup terkejut ketika mengetahui bahwa selama ini Jack ternyata sudah memiliki seorang anak yang cantik. Ketika memesan makanan, Jack hanya memesan terong balado yang biasa dia pesan, yang hal itu cukup membuat Andrea terkejut saat mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang vegetarian. Not chicken or veal? I don't eat meat. Really? Keesokan paginya ketika Jack baru bangun tidur, kita akan melihat sesuatu yang luar biasa dengan tubuhnya yang memiliki healing factor. Sama seperti Wolverine dan Deadpool, luka bekas tembakan yang dialami Jack kemarin siang sekarang sudah benar-benar sembuh total 100% hanya dalam waktu kurang lebih 24 jam.
Karena putrinya masih tidur di sofa, Jack pun pergi sarapan sendirian ke kafe biasa. Di situ Jack melihat seorang abah-abah yang sedang duduk sendirian tanpa menunjukkan perilaku yang mencurigakan. Namun yang menarik adalah orang lain tidak bisa melihat abah tersebut dan hanya Jacklah satu-satunya orang yang bisa melihatnya. Karena merasa risih, Jack pun segera pergi keluar. Yang di situ secara kebetulan dia melihat Jeremy dibawa oleh dua orang asing yang kemarin mendatangi tempat tinggalnya. Lantas Jack pun menyusul Jeremy ke tempat di mana dia diikat dan disiksa. Tanpa tahu apa masalahnya, Jack pun langsung melumpuhkan kedua pria tersebut untuk kedua kalinya. Bahkan kali ini Jack berhasil membuat salah satu dari mereka satu matanya menjadi pecak dengan menggunakan jempol untuk mencocok mata pria tersebut. Kedua orang tersebut ternyata adalah para preman bayaran yang disewa seseorang untuk menagih hutang Jeremy yang tak kunjung lunas. Mendengar cerita tersebut, Jack sama sekali tidak peduli dan tidak mau tahu karena alasan dia menyelamatkan Jeremy adalah hanya tidak ingin pasokan barang yang dipesannya selama ini tidak bisa lagi didapatkan dari si Jeremy ini. Jack pun mengantarkan Jeremy ke petugas medis tempat, kemudian mengambil paket harian yang berada di dalam bagasi mobil, lalu pulang ke rumah meletakkan barang tersebut di dalam kulkas seperti biasa dan tiduran sejenak untuk menenangkan pikirannya. Jack pun baru ingat bahwa saat ini dia ada jadwal bermain bingo bersama para manula. Lantas diajaklah Andrea ke sana dan diperlihatkan kegiatan rutin yang biasa dilakukan oleh ayahnya ini. Bingo sendiri merupakan permainan klasik yang saya pribadi kurang memahami bagaimana cara mainnya, tapi jelas ada hadiah uang yang bisa dimenangkan yang Jack sendiri tidak terlalu tertarik sebenarnya dengan hadiah uang tersebut. Karena alasan utama Jack mengikuti permainan ini hanya untuk mencari kesibukan, mengisi waktu luangnya sehingga kegiatan tersebut diharapkan bisa mengalihkan pikirannya dari hal mengerikan yang terus muncul di kepala si Jack. Hal mengerikan apa itu? Nanti kita akan tahu. I play for something to do. Keeps me occupied. These people don't distract me. What? Selesai bermain bingo, Jack dan Andrea pun pergi ke kafe biasa di mana kita akan melihat seorang pria diam-diam memasukkan obat tidur untuk Jack yang hal tersebut tidak disadari oleh siapapun. Tak lama Jack pun melihat abah-abah yang tempo hari muncul, namun anehnya adalah Andrea juga bisa melihat abah tersebut tidak seperti orang lain yang tidak bisa melihatnya. Should I ask who that is? Not at all. You can see him. Yeah, I mean, why wouldn't I see him? He's solid. Tiba di kontrakan, Jack menyuruh Andrea untuk istirahat duluan sementara dia akan keluar sebentar untuk cari angin. Namun tiba-tiba Jack mengalami pusing dan kantuk yang sangat berat akibat obat tidur yang diminumnya tadi, yang ternyata aksi tersebut merupakan perintah dari dua pria asing yang dihajar Jack tempo hari. I saw him drink it. I'm just glad he didn't kick it at the diner. Jack pun dibawa ke dermaga untuk ditenggelamkan ke dalam dasar lautan. Namun seketika itu pun Jack langsung sadar dari tidurnya, kemudian membawa satu dari mereka terjun jatuh ke bawah laut. Ketika dua preman itu pergi, Jack tiba-tiba sudah muncul tepat di depan mereka, lantas menghampiri salah satu pria paling polontong di antara mereka berdua, memegang lehernya dengan kuat, mencabiknya, dan memakan daging tembolok pria tersebut seperti monster yang sedang kelaparan. Dan kita akan terkejut saat mengetahui bahwa hal mengerikan yang terus muncul di kepala Jack ternyata adalah rasa laparnya terhadap darah dan daging manusia, di mana sesuatu yang setiap hari dia pesan dari Jeremy ternyata adalah sebuah kantong berisi darah manusia yang digunakan oleh Jack untuk memuaskan rasa hausnya terhadap darah manusia itu sendiri. Berbeda dengan pengakuannya yang seorang vegetarian, faktanya Jack lebih menyukai daging mentah, terutama daging manusia, di mana saat laparnya sudah mulai menguasai dirinya, Jack akan semakin berhasrat untuk memakan daging manusia sehingga Andrea segera diusir dari kontrakannya. Faktanya Jack sudah beberapa bulan berhasil menahan rasa laparnya terhadap daging manusia dengan meminum darah yang dijual oleh Jeremy. Namun akibat insiden yang tak disengaja semalam, Jack kembali mulai merasakan lapar luar biasa yang membuat sikapnya terlihat aneh dan serasa ingin menerkam siapapun yang ada di sekitarnya. Setelah tidak nyaman berada di luar, Jack pun kembali ke kontrakan yang di situ ada salah satu penghuni yang sedang memarahi nenek pemilik kontrakan yang sudah tua renta ini. Melihat bahwa sikapnya kasar dan pantas untuk mati, Jack pun menjadikan penghuni itu sebagai makanannya dengan langsung menerkamnya tepat setelah si nenek masuk ke kamarnya sendiri.
Sampai sini saya ingin tegaskan bahwa Jack bukanlah seorang kanibal yang memakan daging manusia karena ketagihan, yang meskipun secara teknis Jack bisa dikatakan kanibal karena memakan spesies sendiri, tetapi Jack memiliki sebuah kutukan yang apabila dia tidak memakan daging manusia, Jack akan merasa sangat menderita dan sakit kepala dengan kemunculan suara-suara mengerikan di kepalanya yang akan terus muncul apabila Jack tidak segera memakan daging atau meminum darah manusia. Setelah membuang sisa tubuh si penghuni kamar, Jack pun seperti biasa mendatangi tempat permainan bingo. Namun suara-suara yang semakin lama semakin memenuhi kepalanya pun membuat Jack menjadi tidak tenang. Lantas pergilah dia ke sebuah bar untuk meminum alkohol, berharap suara-suara tersebut bisa lenyap. Namun tak lama muncul beberapa pengunjung wanita yang menggoda Jack, yang justru membuat Jack menjadi tidak nyaman dan segera pergi dari sana. Pada akhirnya Jack memutuskan untuk kembali memakan daging manusia seperti yang biasa dia lakukan. Namun Jack memiliki sebuah aturan penting untuk tidak memakan atau membunuh seseorang yang baik, sehingga Jack akan pergi ke jalanan dan mencari sampah masyarakat yang memang pantas untuk mati. Dimulai dengan menjatuhkan uangnya tepat di depan dua pria yang sedang mengobrol, tetapi pria tersebut ternyata adalah orang yang jujur sehingga Jack tidak bisa atau tidak jadi membunuhnya. Lantas Jack pun pergi ke lingkungan gangster yang terdapat banyak sekali anak-anak muda Badung yang salah satunya memiliki pistol dan sepertinya layak untuk dimakan. Man, I should lay you out. You better give me money for all the shit you just... I'll take it. Jack pun pulang ke rumah dengan wajah penuh luka dan peluru yang bersarang di bahunya, yang sudah jelas bahwa Jack sempat terlibat pertarungan dengan ketiga gangster tadi dan berhasil memakan salah satu dari mereka, yang pada adegan ini kita akan melihat Jack mengambil peluru yang bersarang di bahunya menggunakan tangannya sendiri, yang adegan ini mengingatkan saya dengan film Logan, yang di situ Logan tua juga melakukan hal yang persis sama, tidak mati tetapi tetap menderita akibat rasa sakit luka tersebut, meskipun pada akhirnya akan sembuh sendiri karena healing factor yang dimilikinya. Singkat cerita, esok malam pun tiba. Jack seperti biasa pergi ke kafe dan memesan segelas air dan terong balado, di mana Kara tiba-tiba pergi keluar untuk menemui pacarnya. Di situ terjadi sebuah cekcok saat pacarnya ingin mengambil mobil milik Kara. Saat itulah Jack muncul dan menyuruh pria itu untuk pergi, tapi tiba-tiba... Yeah, you would know. Hello? Yeah, I'm at Times Square Diner. Ya, pukulan tersebut justru membuat si pria kesakitan sendiri sehingga membuatnya ketakutan dan tetap pergi dengan membawa mobil milik Kara. Karena Jack sendiri tidak memiliki kendaraan, Kara pun diantar jalan kaki pulang ke rumahnya, yang di situ mereka berdua pun mengobrol panjang lebar untuk pertama kalinya, yang ketika Jack ditanya apa pekerjaannya, Jack menjawab bahwa saat ini dirinya adalah seorang pengangguran tanpa tanda jasa, sama seperti si John. Ketika Kara bertanya lagi apa pekerjaan dia sebelumnya, John menjawab bahwa dirinya pernah menjadi seorang pengawal, penjual barang antik, pebisnis, pekerja konstruksi, supir truk, guru sejarah, militer, manajer di sebuah perusahaan, penata taman, nelayan, penyelundup, penyelam kapal karam, penambang batu bara, emas, perak, stuntman untuk atau peran pengganti untuk film, perawat rumah sakit, petugas medis, tukang masak penjara, penjudi profesional, peternak kuda, tukang pot, tukang patri, pandai besi, montir, dan lain-lain, yang Jack sendiri sampai lupa dia pernah menjadi apa di masa lalu. Like a jack of all trades. Mendengar begitu banyak profesi yang disebutkan Jack yang agak sedikit mustahil digeluti oleh seorang manusia dalam usia yang singkat ini, tentu membuat Kara tersenyum dan menganggap itu semua hanya bercanda. Tetapi melihat ekspresi Jack yang serius dan tatapan matanya yang jujur dan apa adanya membuat Kara agak sedikit gambling dan penasaran, apa iya seorang manusia bisa melakukan begitu banyak profesi dalam hidupnya? Entahlah, hanya Samsul yang tahu. That's the most I've said in years. Terlepas dari cerita Jack yang asli atau karangan, Kara tetap berterima kasih kepada Jack telah mengantarkan dia sampai ke rumahnya, dan Jack mendapat pelukan hangat dari seorang teman yang sebenarnya tidak terlalu mengenalnya dengan dekat. Pulang ke kontrakan, Jack langsung mengambil kantong darah dan meminumnya sampai-sampai tumpah di lantai, yang karena Jeremy masih dirawat sehingga kantong darah ini merupakan pasokan terakhir yang bisa Jack minum. This could be bad. Keesokan harinya Jack pun mendapat telepon dari sang mantan bahwa Andrea tak kunjung pulang setelah diusir dari rumah Jack tempo malam, di mana Jack yang khawatir pun mendatangi sebuah markas mafia lokal kalau mereka mengetahui di mana Andrea berada.
Ini adalah Alex, ketua mafia lokal yang menguasai kota tempat tinggal Jack saat ini. Dulu Jack sebenarnya pernah bekerja untuk ayahnya, namun memutuskan untuk pensiun yang ketika ayahnya sudah mati. Kini giliran Alex lah yang menggantikannya dan menjadi ketua baru di kelompok mafia ini. Fall off the map after you retired, is that the word? Berharap mengetahui informasi mengenai hilangnya gadis berusia 20 tahun bernama Andrea, Alex ternyata tidak tahu menau dan kebetulan sedang sibuk dengan bisnis jual beli termos ilegalnya, sehingga Jack langsung pergi dari sana tanpa mendapatkan petunjuk apapun. Good luck with everything. Setibanya di kafe, Jack menemukan pemilik kafe sudah tewas berlumuran darah, yang di situ sudah banyak sekali para penjahat yang merupakan pasukan yang dibawa oleh si preman yang Jack hajar kemarin. Entah siapa sebenarnya mereka dan apa tujuannya terus muncul dan mengganggu kehidupan si Jack. Kara pun disuruh tenang dan duduk dengan manis sementara Jack pergi ke kamar mandi diikuti oleh salah satu penjahat yang bermaksud untuk membunuhnya. Tak lama keluarlah Jack dengan kondisi yang masih baik-baik saja, di mana Kara dibuat terkejut saat melihat sebilah penusuk es masih tertancap di bagian belakang tubuh Jack. Menyadari temannya sudah tewas, satu penjahat pun menghampiri Jack dengan sepucuk pistol di tangannya dan tiba-tiba ya, betapa terkejutnya semua orang saat melihat Jack tidak bergeming sedikit pun dengan bekas luka tembakan tepat di jidatnya, di mana mereka semua dibantai habis oleh Jack, menyisakan satu pria pecak yang waktu itu sengaja dibiarkan untuk hidup. Jack pun memasukkan pria pecak itu ke dalam bagasi mobil dan meminta Kara untuk mengantarkannya ke rumah, di mana Kara yang masih syok pun bertanya-tanya tentang bagaimana mungkin Jack masih hidup dengan peluru yang masih bersarang di kepalanya. Bahkan Kara semakin dibuat terkejut saat melihat Jack mengambil peluru tersebut dengan tangannya sendiri, seperti hal itu merupakan hal yang biasa saja bagi si Jack ini. It's just, the Tiba di kontrakan, Kara pun melihat begitu banyak uang di dalam koper beserta barang-barang antik milik Jack seperti koin lama, buku catatan kecil yang nampak berusia ratusan tahun. Juga ada foto Jack saat berada di medan perang yang dikonfirmasi bahwa yang ada di dalam foto itu adalah Jack sendiri bersama beberapa teman tentaranya ketika berada di Prancis tahun 1914. in this picture is you. Yeah. Ketika Kara bertanya berapa usia Jack yang sebenarnya, saat itulah Jack mengatakan jawaban yang sangat-sangat mencengangkan bahwa dirinya tidak ingat sama sekali berapa usianya saat ini, yang pasti bukan hanya ratusan atau ribuan tahun karena nama aslinya sendiri terdapat dalam Alkitab dengan nama Cain atau dalam bahasa Indonesia disebut Kain, anak pertama dari Nabi Adam dan Hawa yang dikutuk Tuhan karena telah membunuh adiknya sendiri yang bernama Habel. Yang alhasil Jack atau Cain ini menerima kutukan berupa hidup abadi dan harus memakan daging manusia seumur hidup, yang hal tersebut merupakan sebuah penderitaan yang tak akan kunjung selesai selama dunia masih ada. Old age was never a concern of mine. That means you're over. Jack pun menghampiri si pria pecak untuk menginterogasinya tentang siapa yang telah menyuruhnya, namun dia ternyata hanyalah seorang preman bayaran yang dibayar oleh seseorang yang dia sendiri tidak tahu siapa orang tersebut. Dan tak lama muncullah kawan dari si pria pecak yang ujug-ujug menodongkan pistol ke arah Jack. Lantas Jack pun mengajak pria itu keluar kamar dan Jack pun memberikan sebagian uangnya untuk Kara dan memintanya untuk pergi, yang setelah malam ini dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Lantas Jack pun pergi ke rumah sakit untuk menemui Jeremy, bertanya tentang apakah Jeremy kenal dengan para preman itu atau punya masalah dengan mereka. Dan ternyata Jeremy pernah meminjam uang kepada seorang mafia untuk membiayai kuliahnya yang dari desas-desus yang beredar. Mafia tersebut dipimpin oleh seorang ketua mafia bernama Alex, sang bos mafia yang pernah Jack temui tempo hari. Alex Arcudi. You know, Sadar bahwa Alex lah pelaku yang telah menculik Andrea, Jack pun kembali menemui Kara untuk meminta tolong mengantarkannya ke markas Alex. Yang ketika mereka sudah sampai di sana, Jack meminta Andrea untuk menunggu sebentar di mobil agar nanti dia bisa membawa Andrea pergi dari sana. Tanpa emosi dan adrenalin sedikit pun, Jack dengan santai dan cucungahnya masuk ke dalam markas, yang wajar saja Jack nampak santai dan kalem karena apa yang harus dia takutkan atuh, toh dia hidup abadi dan tidak akan mati. Saat sudah di dalam, Jack pun dengan santai berjalan ke arah ruangan si Alex, di mana penjaga yang merasa tidak dihargai pun menembak Jack menggunakan shotgun, yang sontak hal tersebut membuat penjaga lain terkejut. Fuck was that?
Melihat Jack masih berdiri dengan tegak tanpa menunjukkan ekspresi kesakitan atau ketakutan pun membuat penjaga lain memilih untuk pergi, sementara si penjaga shotgun pun kembali menembaki Jack yang langsung dibantai bersama dengan 2 penjaga lain yang masih bertahan. Are you Derek? Yeah, mother. Setelah membunuh semua penjaga, Jack pun masuk ke ruangan Alex dan membantingnya berkali-kali. Yang tak lama terdengar suara dari balik dinding yang ternyata Andrea disekap di ruangan rahasia dengan kondisi yang cukup mengenaskan, di mana wajahnya benar-benar babak belur setelah disiksa berkali-kali oleh Alex dan semua anak buahnya. Melihat putrinya diperlakukan tidak manusiawi seperti ini, Jack pun kembali ke Alex dan mempelintir pergelangan kakinya hingga dia kesakitan, lalu menyeretnya ke ruangan lain, merebahkannya di atas meja biliar dan bertanya tentang apa motivasinya sampai nekat melakukan hal seperti itu. Ternyata motif Alex melakukan semua ini adalah untuk membalas dendam atas kematian ayahnya yang dulu merupakan majikan si Jack, yang tepat pada saat Jack pensiun, ayahnya Alex meninggal akibat keberian cucuk lauk, yang ketika semua orang menghadiri pemakaman dan menghormati sosok mendiang ayahnya, hanya Jacklah satu-satunya orang yang tidak hadir dan seolah tidak peduli dengan kematian ayahnya Alex tersebut. The day you left, Dad died. Everyone had an alibi. Terakhir, Alex pun semakin dibuat kesal saat mengetahui Jack adalah orang spesial yang tidak akan mati hanya dengan ditembak saja, sehingga Alex berinisiatif untuk mengalahkan emosi dan mentalnya dengan cara menyiksa Andrea untuk membuat Jack menderita secara batiniah. Saat Alex semakin dibuat kesakitan, Jack pun bercerita tentang dirinya yang sedang berjalan di atas tali ketenangan, yang artinya Jack sedang benar-benar dalam kondisi dan situasi damai tanpa ada gangguan dari siapapun. Tiba-tiba Alex muncul dengan semua hal yang fuck shit ini, sehingga jangan salahkan diriku jika Alex akan mati dengan perlahan dimakan hidup-hidup oleh si Jack yang sedang kelaparan ini. Jack, I hate you. I'm going to kill you. I want you to know that. Saat itulah muncul si Abah yang tiba-tiba sudah duduk dengan segelas flaming drink di atas mejanya. Selama ini Jack ternyata sudah mengetahui siapa sebenarnya sosok si Abah, yang hal itu dibuktikan dengan Jack yang teriak-teriak memarahi si Abah dengan nada tinggi bahwa semua penderitaan hidup abadinya tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh kutukan yang Abah berikan kepada dirinya. Yang berarti si Abah merupakan representatif atau perwujudan Tuhan secara visual, yang kita tahu ini hanyalah fiktif belaka. Jadi jangan berkomentar yang tidak jelas di komentar ya, bahwa si John membahas agama dan gini Tuhan. Ini fiktif, dimana Jack merasakan sakit untuk pertama kalinya ketika pukulannya mental dan justru balik menyakiti tangannya sendiri. You! Why are you doing this to me? Is it because of that prick Hawk Bell? Melihat Jack bicara sendirian tentu membuat Alex penasaran dan bertanya dengan siapa Jack berbicara. Tak lama muncullah Kara yang meminta Jack untuk menemaninya mengantarkan Andrea ke rumah sakit, sehingga rencananya untuk memakan Alex pun batal dilakukan. Dan sebelum pergi, Jack mengatakan bahwa Alex akan melihat dengan siapa barusan Jack berbicara ketika dirinya sudah dekat dengan kematian. One day you'll see who I was talking to. Dan benar saja, ketika Alex sekarat dan berada pada detik-detik menjelang kematiannya, dia pun melihat si Abah yang sudah duduk tepat di sampingnya, kemudian menyapanya dengan suara yang menggema seolah terdengar hampir ke seluruh alam semesta. Entah bagaimana kisah Jack selanjutnya, yang pasti dia akan terus hidup dengan kutukan abadinya. Dan jika kalian menganggap hidup abadi itu terlihat fun dan menyenangkan, ternyata banyak sekali penderitaan dan kesakitan yang harus dialami Jack selama hidup ribuan tahun lamanya. Tamat, ending yang cukup mengabadikan.